Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Imam Mukminul Haq dalam channelmu 17 Mudahnya Belajar Matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat, dan kita doakan kepada teman-teman yang sedang sakit atau sedang kurang sehat agar disembuhkan penyakitnya, diangkat segala dosanya, dan dapat berkumpul bersama keluarga kembali, dan dapat belajar di rumahnya masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang program linier. Oke, sebelum masuk ke program linier, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan, khususnya daerah penyelesaian. Nah, ini ada cara singkat. Misal, terdapat garis AX plus BY sama dengan C jika A lebih besar dari 0 atau A-nya bernilai 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga atau bernilai positif. Untuk kali ini kita adakan kesepakatan. Bapak mau mengenalkan daerah bersih. Dalam hal ini, dalam menggambar daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaian dari pertidaksamaan, sehingga akan diperoleh daerah bersih sebagai daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Tunjukkan daerah penyelesaian atau DP pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 sebagai daerah yang bersih tanpa arsiran. Nah, ini kita misalkan ya. Ketika x-nya 0, x-nya kita substitusikan menjadi 0, yaitu berubah nih. 2 kali 0, 0 plus 3 kali 3y sama dengan 6. Berarti tinggal 3y sama dengan 6, y-nya sama dengan 6 bagi 3. Itu berarti 2. Oke, kita taruh 2-nya di sini. Nah, sekarang y-nya yang kita misalkan 0. Kita substitusikan y menjadi 0, maka x-nya didapatkan 3. Kita dapat 2 titik, yaitu 0,2 dan 3,0. Sehingga garis 2x plus 3y sama dengan 6 melalui titik 3,0 dan 0,2. Dapat digambarkan dalam diagram kartesius, yaitu ada garis horizontal itu garis x dan garis vertikalnya adalah garis y. Kita taruh titiknya 3,0 dan 0,2. Kita satukan titiknya. Oke, di sini ada garisnya, karena dia lebih besar dari 6 atau lebih besar dari C, berarti seharusnya daerah penyelesaiannya itu ke atas ya, yang diarsir ke atas nih. Tapi karena ini bersih tanpa arsiran, yang diarsir adalah daerah sebaliknya, yaitu ke bawah atau ke kiri. Jadi yang diarsir ke bawah. Nah, ini daerah penyelesaian yang bersih, yang diarsir yang ke bawah. Oke, seperti ini contoh daerah penyelesaian yang bersih. Oke, ini ada contoh kedua. Nah, ini seperti tadi sama. Kita misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Dapat 0,6 dan 6,0. Kita gambarkan. Nah, ini dia garis pertama. X sama dengan 2. Nah, ini ya, x sama dengan 2. Dia ke kanan karena lebih besar ya. Karena daerah bersih, kita hanya tandain saja. Oke. Yang daerah yang salah kita arsir seperti itu. Garis kedua, y sama dengan 1. Ini kan lebih besar sama dengan 1 ya. Seharusnya dia ke atas karena dia lebih besar. Tapi di sini daerahnya bersih. Jadi yang kita arsir adalah yang ke bawah seperti ini. Dan garis ketiga, yaitu ini 0,6 dan 6,0. Kita garis nih, karena dia kurang dari sama dengan C, seharusnya kan dia ke bawah ya. Seharusnya dia ke kiri atau ke bawah. Nah, tapi kita arsirnya adalah yang berlawanan, yaitu ke kanan. Kita arsir ke atas. Nah, ini dia yang di tengah-tengah bersih ini, itu merupakan
himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Seperti itu. Oke, materi kali ini berkisar tentang program linier adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif atau tujuan sasaran. Step by stepnya nanti ada soal cerita. Kalian identifikasi nih, ada variabel-variabel apa yang muncul dalam soal cerita tersebut. Kedua adalah modeling, yaitu membuat sistem pertidaksamaan dari variabel-variabel yang muncul menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalian buat nilai optimumnya, maksimum atau minimum, seperti ini. Inilah step by step. Oke, perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang menjual buah mangga dan buah pisang menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli buah mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan buah pisang dibeli seharga 6.000 per kilogram. Gerobak yang ia miliki hanya mampu memuat tidak lebih dari 180 kg dagangan. Sedangkan modal yang ia miliki adalah Rp1.200.000. Jika harga jual mangga dan pisang masing-masing adalah Rp9.200 dan Rp7.000 per kilogram, maka berapakah laba maksimum yang mungkin diperoleh pedagang tersebut? Oke, kita buat tabelnya dulu. Yang dijual ada mangga dan pisang. Dan batasannya ya. Terus kendalanya ada harga beli atau modal. Kapasitas gerobak. Oke. Harga beli atau modal dari buah mangga 8.000, pisangnya 6.000. Ini. Batasannya 1.200.000 karena modalnya dia hanya 1.200.000. Kapasitas gerobak kita misalkan dalam gerobak itu mangganya bisa berisi sebanyak X, pisangnya sebanyak Y. Batasan kapasitas gerobaknya adalah 180 buah yang bisa diisi dalam gerobak. Seperti ini. Ini harga jualnya Rp9.200 untuk mangga dan Rp7.000 untuk pisang. Laba tujuannya 1.200 X ditambah 1.000 Y. Nah, ini dari mana ya? Ini untung nih atau laba tujuan. Dari harga jual kita kurangkan dengan modal. Ini harga jual 9.200 dikurangkan dengan modal 8.000, hasilnya 1.200 X atau labanya dari mangga. Ini X-nya mangga nih. Laba dari mangga adalah 1.200. Sedangkan pisang sama seperti mangga, yaitu laba untuk pisang adalah 1.000. Ini dia laba tujuan. Oke, dari tabel yang kita dapat, kita buat fungsi kendalanya. Itu fungsi pertama, 8.000 X ditambah 6.000 Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Kita sederhanakan menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Fungsi kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 180. Nah, ini dia tambahan fungsi kendalanya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kita membicarakan tentang harga. Harga tidak mungkin bernilai negatif. Fungsi tujuannya yaitu Fx, Y atau Z sama dengan 1.200X ditambah 1.000Y. Ini dia SPL DV-nya. Garis pertama kita buat permisalan X-nya 0 dapat titik potongnya 0,200 dan 150,0. Kita buat sketsanya dalam diagram Kartesius, yaitu ada garis X dan Y. Kita buat titiknya 150,0 dan 0,200. Kita tarik garis, oke, aksirnya ke atas seperti itu ya, daerah yang bersih ini. Yang kedua,
Ini dia garis pertama. Yang kedua adalah X plus Y sama dengan 800. Kita buat permisalan juga. X-nya 0, Y-nya 0. Dapat titik potongnya 0,180 dan 180,0. Kita gambar. Oke, dapat ya. Seperti itu. Sepertinya ini tertukar, tidak masalah. Nah, ini Y-nya lebih dari 0 dan X-nya lebih dari 0. Nah, di tengah-tengah ini merupakan daerah penyelesaian. Ini yang bersih, daerah penyelesaian bersih. Oke, kita buat titik potongnya. Nah, ini titiknya dapat 0,0. Kita masukkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi, ketika pedagang tersebut tidak menjualkan mangga dan pisangnya atau 0,0, maka dia tidak dapat mendapatkan untung sama sekali. Seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Nah, ini 150,0. Oke, ini di titiknya 0,180 dulu ya, yang atas dulu. Berarti 1200 dikali 0 atau 1000 dan ditambah 1000 dikali 180. Atau bisa kita baca, pedagang ini tidak menjualkan mangga, tapi dia hanya menjual pisangnya saja sebanyak 180 buah. Dia mendapatkan untungnya 180.000. Ini untung kotor ya, belum bersih. Oke, yang ketiga berarti 150,0. Atau bisa kita baca, pedagang tersebut menjualkan mangganya 150 buah, tapi tidak menjual buah pisang. Dia mendapatkan 180 juga. Yang ketiga, nah titik tengah ini nih, didapatkan melalui eliminasi antara 4X plus 3Y sama dengan 600 dan X plus Y sama dengan 180. Karena kedua garis ini saling bersilangan, otomatis kedua garis bisa kita operasikan atau kita bisa eliminasi. Sehingga dapat penyelesaiannya X-nya 60 dan Y-nya 120. Dapat titiknya 60,120. Kita masukkan ke dalam titik. Atau bisa kita baca, pedagang menjualkan mangganya sebanyak 60 buah dan pisangnya sebanyak 120 buah, mendapatkan untung 192.000. Ini kurang 0,1 ya. Nah, inilah untung maksimumnya. Ini kita tandai biru seperti ini. Oke, sehingga pedagang tersebut akan mendapatkan laba yang maksimum jika ia membeli 60 kg mangga dan 120 kg pisang. Alhamdulillah, semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.